memang ada orang-orang yang masuk Islam itu karena terpaksa, bukan dipaksa. Karena keadaan. Seperti tatkala melihat penduduk Mekah pada takluk. Di sini kabilah-kabilah itu masuk Islam. Jadi mereka selama ini menanti. Mereka menanti antara Quraisy sama Nabi Muhammad SAW mana yang menang gitu. Mereka menonton dari jauh. Kalau yang menang Quraisy selesai sudah, memang dari dulu kan Quraisy yang mereka hormati. Tapi ketika yang menang adalah Nabi Muhammad SAW, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Jadi kalau bicara karena terpaksa, enggak juga. Karena hidayahnya ya seperti itu. Lalu kita ini tidak diperintahkan untuk mengetahui isi hati orang. Enggak. Apakah dia ikhlas lillahi ta'ala dalam mengatakan itu apa tidak. Kita menghukumi orang itu dengan zahirnya. Kalau perbedaan antara yang masuk Islam sebelum penaklukan kota Makkah dan setelah penaklukan kota Makkah beda, tentunya berbeda. Makanya Allah katakan wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Mereka orang-orang khusus gitu. Yang mengikuti mereka juga tetap mendapatkan fadilah. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Enggak sama orang yang berinfak, yang berjuang sebelum penaklukan kota Makkah dan setelah penaklukan kota Makkah, berbeda, pahalanya berbeda. Tapi mereka tetap adalah orang-orang beriman yang diterima keimanannya. Kejadian Usama bin Zaid. Ketika dalam satu peperangan, dia bersama orang Ansor ini mengejar satu orang, lalu orang itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Sama orang Ansor yang mau menebasnya ditahan senjatanya, lalu sama Usama dibunuh. Ketika sampai berita kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Engkau membunuh orang itu setelah orang itu mengatakan la ilaha illallah. Kata Usama, ya Rasulullah, dia mengatakan itu karena takut dengan pedang. Karena takut dengan kematian dia mengatakan itu. Nabi mengatakan kepada Usama, halla syaqaqta qalbahu. Kenapa engkau enggak belah dadanya? Sehingga engkau tahu dia mengatakan itu dari hatinya atau dari lisannya aja karena takut. Kenapa engkau enggak belah dadanya? Jadi kita ini menghukumi orang itu dengan zahirnya. Batinnya terserah Allah Azza wa Jalla. Pernah kejadian juga ketika nanti perang Hunain ya, pembagian apa? Harta rampasan perang itu kan nggak sama-sama dikasih sama Nabi SAW. Ada satu orang yang mengatakan, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Berlakulah adil, engkau nggak adil dalam pembagian ini. Nabi marah SAW. Di situ ada Khalid bin Walid yang mengatakan, "Ya Rasulullah, biar aku tebas kepala orang ini, lehernya orang ini." Kata Nabi SAW, "Jangan. Mungkin dia sholat, orang itu orang yang sholat gitu." Lalu Khalid mengatakan, "Ya Rasulullah, berapa banyak orang yang sholat, tapi yang dia ucapkan di hatinya beda dengan yang di lisannya." Kata Nabi SAW, "Aku tidak diperintahkan untuk membelah dada mereka dan membongkar perut mereka." Jadi secara umum, bahwasanya orang-orang yang masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah lebih utama. Tapi yang masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah, walaupun kan kondisinya kadangkala ya karena takut, karena ini dan itu, selama Islamnya itu benar, maka Islamnya diterima. Kalau Islamnya nggak benar, pura-pura, ya dia termasuk orang munafikin. Yang kita tahu, orang munafikin di dunia, kita bergaul dengannya sebagai sosok muslim. Kalau mati dikuburkan di kuburan orang Islam. Sebagaimana Nabi menguburkan Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang-orang munafikin, dikuburkan di Baqi dia. Karena dihukumi sebagai seorang Islam dalam zahirnya. Tapi batinnya dia adalah orang kafir sebenarnya. Hada wallahu a'lam.